warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haryadi Magister Pendidikan selaku Kepala UPTD SDN 23 Kreaton. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf UPTD SDN 23 Kreaton serta peserta yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan kantor ini dalam agenda yaitu destinasi, judul programnya yaitu Jumat Beres. Ini terkait dengan rencana tindak lanjut program PKD PJOK di Kabupaten Pesawaran. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Dimas Doli Gatama, peserta PKD PJOK Kabupaten Pesawaran kelas 8. Hari ini akan mempresentasikan yaitu hasil rencana tidak studi yang saya beri judul yaitu Jumat Beres, di mana Jumat Beres ini adalah singkatan dari program sekolah Jumat Bersih, Jumat Religi, dan Jumat Sehat. Program ini menciptakan karakteristik dan kedisiplinan peserta didik dalam kebersihan, religius, dan kesehatan jasmani. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita diskusikan terkait dengan rencana tindak lanjut yang saya buat. Latar belakang masalahnya yaitu konteks dan karakteristik sekolah. Kebersihan di lingkungan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar dan menjaga kesehatan seluruh warga sekolah. Sekolah yang bersih dan rapi tidak hanya membuat suasana belajar lebih nyaman, tetapi juga memberikan contoh positif mengenai pentingnya menjaga kebersihan kepada para siswa. Selanjutnya yaitu suara kepemimpinan peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide dan pendapat, menjadi instruktur kegiatan Jumat Sehat berupa senam, menjadi imam atau membaca doa pada sholat duha, dan berjamaah saat Jumat Religi. Kebutuhan dan minat program. Kebutuhan peserta didik pada program ini yaitu menjadikan kebiasaan hidup menjadi manusia yang berkarakter religi dan juga kebiasaan hidup yang sehat. Tujuan program Jumat Beres ini yaitu program Jumat Beres Bersih Religi Sehat bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan seluruh komunitas belajar yang ada di sekolah. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebersihan, religiusitas, dan kesehatan ke dalam aktivitas PJOK dengan cara memberdayakan peserta didik. Yang pertama yaitu membiasakan peserta didik untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dimulai dari kelas, lapangan, halaman, serta lingkungan pada sesi Jumat Bersih. Yang kedua yaitu menumbuhkan karakteristik religius kepada peserta didik melalui program Jumat Religius dengan melakukan sholat duha berjamaah di sekolah. Dan yang terakhir yaitu menanamkan gaya hidup sehat kepada peserta didik dengan rutin melaksanakan Jumat Sehat, yaitu senam pada Jumat minggu ketiga dan keempat. Selanjutnya capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Suara murid menerapkan program positif yang berpihak pada peserta didik melalui program Jumat Beres. Menyusun 4 langkah, membersihkan kelas, lapangan, serta lingkungan sekolah pada sesi Jumat Bersih, melaksanakan sholat duha pada Jumat Religi, dan melakukan senam pada Jumat Sehat. Kepemimpinan murid, peserta didik diskusi, mendapatkan ide dan gagasan. Pilihan murid menyepakati pilihan program mengacu pada pendekatan aset atau kekuatan yang ada di sekolah. Menyusun jadwal pelaksanaan sesuai kesepakatan dan terlibat secara langsung pada program ini. Selanjutnya pelaksanaan.
Program Jumat Beres ini akan dimasukkan ke dalam kurikulum operasional sekolah yang diketahui oleh kepala sekolah dan dewan guru dan akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2024. Selanjutnya 4 langkah capaian program progresif. Pada Jumat minggu pertama melaksanakan Jumat bersih. Setiap bulan kan ada 4 minggu. Nanti kalau ada yang 5 minggu atau 3 minggu nanti menyesuaikan. Minggu pertama ada Jumat bersih, yaitu seluruh siswa bersama dewan guru melakukan bersih kelas, lapangan, dan halaman belakang sekolah. Yang kedua ada Jumat minggu kedua, pelaksanaan Jumat religi. Pada sesi Jumat ini, peserta didik beragama Muslim melaksanakan sholat duha berjamaah yang dipimpin oleh peserta didik melalui perwakilan kelas yang bergilir di kelas tinggi. Misalkan minggu pertama dipimpin kelas 4, minggu kedua kelas 5, dan terakhir kelas 6, seperti itu. Jadi tidak berpatokan berpusat pada guru. Jadi peserta didik mempunyai andil untuk memimpin doa, untuk memimpin sholat. Jadi anak itu ada kepemimpinan di dalam jiwa diri sendiri. Yang terakhir yaitu pada Jumat ketiga ada dan keempat melaksanakan jurnal sehat, melaksanakan senam secara rutin pada Jumat minggu keempat dan ketiga dan keempat, dan diinstrukturi oleh perwakilan kelas seperti Jumat religi tadi. Selanjutnya ada struktur program dan mitra dalam Kombes. Kombes itu komunitas belajar sekolah. Yang di internal yaitu pembinaan dari BPTP, Balai Bimbingan Guru Penggerak. Yang kedua ada pengawasan kepala sekolah, tim progresif, dewan guru, dan peserta didik. Dari eksternal yaitu di dinas pendidikan, dinas kesehatan, puskesmas setempat, komite sekolah, orang tua wali, dan KKDO. Skala program kegiatan yaitu seluruh peserta didik jumlah kurang lebih 200 peserta didik. Pengaturan program kegiatan yaitu ruang pelaksanaan lapangan, kelas, halaman belakang, halaman sekolah. Waktu pelaksanaan yaitu Jumat pertama Jumat bersih, Jumat kedua religi, Jumat ketiga dan keempat yaitu Jumat sehat. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Kapasitas yang dimiliki sekolah ini adalah aset yang dimiliki sekolah. Aset yang pertama yaitu modal manusia. Modal manusia aspek muridnya yaitu antusias berolahraga atau antusias berpotensi minat, bakat. Aspek gurunya memiliki 2 guru PJOK, guru aktif berorganisasi, guru cakap teknologi. Aspek orang tuanya yaitu antusias mendukung program sekolah. Yang kedua adalah modal sosial, perilaku berolahraga sosial, perilaku bersih secara bergotong royong, aktif berorganisasi, dan melakukan kunjungan apabila ada teman yang sakit. Yang ketiga ada modal fisik, memiliki sarana dan prasarana olahraga yang mencukupi. Yang selanjutnya yaitu modal politik. Guru merupakan anggota perwasitan BBMSI nasional dan anggota KKDO Kecamatan Indikator. Selanjutnya ada modal sosial dan budaya. Selanjutnya ada modal finansial dan terakhir ada modal lingkungan. Rencana evaluasi. Evaluasi program Jumat Beres ini dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak dalam Kombes, termasuk peserta didik, staf, guru, dan orang tua. Evaluasi ini bertujuan untuk mengatur keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Semua aspek program dapat diukur secara objektif sehingga dapat diidentifikasi kekuatan yang perlu dipertahankan dan area mana yang memerlukan perbaikan di masa yang akan datang. Tantangan dan solusi pada program yang saya buat ini yaitu adalah tantangan keterbatasan fasilitas dan ruang. Contohnya mungkin keterbatasan fasilitas kita kalau melakukan Jumat religi, kita tidak ada aula untuk melakukan sholat Jumat berjamaah. Jadi kita mungkin memodifikasinya atau menggunakan ruang kelas yang bisa dijadikan satu. Solusinya seperti itu. Yang kedua yaitu tantangan kurangnya partisipasi orang tua. Solusinya peningkatan komunikasi dan edukasi, fleksibilitas keterlibatan untuk orang tua itu sendiri. Tantangannya kesulitan koordinasi antara guru dan staf. Rencana solusinya yaitu pembentukan tim inti. Misalkan pembentukan tim intinya
tim Jumat religi siapa, tim Jumat sehat, dan tim Jumat bersih. Jadi nanti koordinasinya, solusinya seperti itu. Ada lagi tantangan kurangnya sumber daya keuangan. Rencana solusinya yaitu pemanfaatan sumber daya lokal, mencari sponsor atau bekerja sama dengan pihak luar. Terima kasih. Ini adalah hasil program rencana tidak studi yang saya buat terkait dengan tugas PKB DJOK. Mungkin besar harapan saya program ini dapat kita laksanakan atau kita terapkan di sekolah kita ini. Mungkin dari hasil presentasi yang saya telah sampaikan ada tanggapan, kritik dan saran maupun pertanyaan. Bapak Ibu dipersilakan. Kalau cukup, saya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.